Penasaran gak sih kenapa belanja online itu terasa candu banget? Misalnya nih, kita cuma mau lihat-lihat aja, scrolling-scrolling, tiba-tiba malah jadi check out. Dan anehnya, begitu barangnya datang ke rumah, kita nyesel. Kenapa harus keluarin uang untuk beli barang ini? Kalau kamu pernah mengalami hal ini, tenang, kamu gak sendirian. Di zaman sekarang, banyak banget yang mengalami hal yang sama. Termasuk saya juga pernah mengalami hal ini. Sesungguhnya ini bukan hanya sekedar karena kita nggak bisa mengendalikan diri aja, tapi karena sistem ini dibuat sedemikian rupa supaya kita jadi kecanduan untuk belanja online. Belanja online bukan cuma sekedar membeli suatu barang aja, tapi sebetulnya tentang pengalaman membeli barang itu yang didesain supaya kita jadi balik lagi, beli lagi, ya kan? Tanpa sadar kita bukan hanya jadi pembeli aja, tapi kita jadi pemain di dalam sistem itu sendiri. Hari ini kita mau sama-sama bahas nih tentang bagaimana sistem ini bisa membuat kita jadi kecanduan belanja online. Kenapa belanja online terasa candu? Yang pertama, karena terlalu mudah. Kalau kita mau belanja offline kan ada effort yang harus kita keluarkan. Kita mesti keluar rumah, kita mesti naik mobil atau naik kendaraan umum menuju ke tempat belanja. Kemudian di sana kita mesti pilih-pilih dan kemudian antri, mesti ada effortnya. Sehingga ada waktu nih untuk kita berhenti sebentar, kita mikir perlu apa enggak dan sebagainya. Pada saat kita belanja online kan beda. Kita ambil handphone, scrolling, klik, langsung bayar. Itu gak ada effortnya, mudah banget. Justru pada saat tidak ada effort sama sekali, kita jadi gak ada kesempatan untuk mikir dulu sebenarnya kita perlu gak barang ini. Disitulah belanja impulsif mulai mengambil alih. Yang kedua, karena dunia online gak ada batasnya. Kalau di dunia nyata ada batasnya. Waktu kita jalan-jalan cari barang tertentu, kita capek ya udah kita pulang. Pilihannya juga lebih sedikit pada waktu kita cari-cari barang di luar kan. Sementara pada saat kita belanja online, gak ada batasnya. Selalu ada barang yang baru, selalu ada rekomendasi barang yang lain, selalu ada pilihan yang lebih menarik. Dan tanpa sadar kita jadi terus konsumsi tanpa pernah merasa cukup. Contoh, kamu mau beli tumbler, kamu pergi keluar ke mall gitu cari-cari gitu. Pada saat puter-puter, akhirnya ketemu nih satu barang yang cocok. Setelah dibandingkan dengan barang yang lain, oke, yang ini yang paling cocok. Udah, sesudah itu kamu pulang. Pilihannya kan terbatas ya. Tapi kalau kamu lagi online, lagi lihat-lihat online nih, scrolling, terus begitu lihat, oh, nih ada yang bagus nih. Oke, klik. Udah cocok sama barangnya ini, udah bayar. Begitu udah selesai bayar, kamu masih scrolling lagi, ada muncul lagi nih pilihan yang lain lagi, rekomendasi yang lain lagi. Warnanya lebih bagus, barangnya lebih tahan lama dan sebagainya, reviewnya juga lebih oke. Menyebabkan kamu jadi mikir, aduh yang tadi kayaknya kurang oke deh, gak apa-apa lah beli yang ini aja, agak sedikit lebih mahal gak apa-apa. Akhirnya klik lagi deh, beli lagi. Niatnya mau beli satu, jadi beli dua deh. Karena ada ilusi hemat, flash sale, diskon besar, gratis ongkir. Semua ini membuat kita merasa kalau kita menggunakan kesempatan ini, kita bakalan lebih hemat. Padahal kalau kita sebetulnya membeli barang-barang yang tidak kita butuhkan, kita malahan gak hemat kan. Diskon itu tidak sedang membantu menyelamatkan uang kita. Diskon itu sedang membantu kita untuk mengeluarkan uang lebih cepat. Berikutnya karena FOMO, fear of missing out. Pernah lihat gak kalimat-kalimat kayak gini? Stok tinggal 5, promo cuma hari ini aja. Udah 100 orang yang melihat barang ini. Ini kelihatannya sepele, tapi sebetulnya dalam banget nih artinya. Kalimat-kalimat ini membuat kita merasa kalau kita gak beli sekarang, nanti kita akan kehilangan sesuatu. Yang kita takutin bukan kehilangan barangnya, tapi kesempatan untuk membeli barang itu. Akhirnya kita beli deh, padahal gak butuh, tapi karena takut ketinggalan aja. Karena ada unsur gamification. Tanpa sadar, pengalaman belanja kita itu dibuat seperti kita lagi main game. Ada voucher misterius, ada spin wheel, ada hadiah-hadiah yang keluar, yang membuat kita klik terus begitu ada sesuatu yang mengejutkan gitu. Ada sensasi-sensasi tertentu yang kita rasakan. Ada reward, ada kejutan, ada sensasi menang.
Dan otak kita nih suka banget sama hal-hal yang unpredictable kayak gini, sehingga membuat kita jadi balik lagi untuk belanja lagi. Karena emosi kita ikut main. Selama ini kita pikir kalau kita belanja itu karena kita lagi butuh. Padahal sebetulnya kita belanja pada saat kita lagi capek, pada saat kita lagi mumet pikiran kita, atau mungkin kita lagi bosan, atau lagi stres, atau sekedar pengen memberikan reward untuk diri sendiri. Belanja akhirnya jadi pelarian yang paling cepat. Kita mulai scrolling, belanja-belanja. Sesudah itu, begitu kita selesai mengeluarkan uang kita untuk belanja-belanja yang gak penting ini, perasaan itu akan balik lagi. Kita mulai stres lagi, kita mulai pusing lagi, mulai mumet lagi. Sayang uangnya sebetulnya kalau kita gunakan untuk belanja. Karena kita tidak merasakan kehilangan uang secara nyata. Kalau kita lagi belanja offline nih, kita kan keluarin uang cash. Waktu keluarin uang cash, kita tahu uang di dompet kita berkurang. Itu menyebabkan kita ada rasa kehilangan, rasa sayang gitu untuk keluarin uang. Ya kan? Tapi kalau kita belanja online, kita scrolling, lalu kemudian tinggal klik, ada bantuan-bantuan lagi dari pay later dan sebagainya, udah langsung di link ke dalam aplikasi online atau kartu kredit kita, gampang banget. Kita nggak merasa kehilangan uang itu pada saat melakukan belanjanya. Kehilangan uang itu baru kita rasakan pada waktu berbagai macam tagihan datang. Karena adanya dopamine rush. Jadi, otak kita itu mengeluarkan suatu hormon yang disebut dengan hormon dopamin. Hormon ini keluar pada saat kita melakukan sesuatu yang menyenangkan. Waktu kita scrolling, waktu kita lihat-lihat barang gitu ya, kita sedang membayangkan bahwa barang itu akan jadi milik kita. Itu menyebabkan hormon dopamin kita itu keluar, membuat kita rasa happy. Kemudian waktu kita klik dan barang itu kita harapkan akan datang. Ada perasaan excited waktu kita sedang menunggu bahwa barang itu nanti akan datang nih, akan tiba di rumah kita, akan jadi milik kita. Itu membuat kita jadi nagih. Semua itu membuat kita jadi ingin terus-menerus belanja. Kita mengejar dopamine rush ini. Tapi sayangnya dopamine rush ini datangnya di awal ya, pada saat kita sedang scrolling. Pada saat nanti barangnya datang, seringkali yang muncul justru adalah buyer's remorse. Buyer's remorse adalah rasa bersalah yang muncul setelah kita membeli suatu barang. Karena ekspektasi kita mungkin terhadap barang itu terlalu tinggi. Ya, kita jatuh cinta sama bayangan barang-barang itu yang ada di kepala kita. Tapi begitu barang itu datang, kita gak se-excited itu lagi karena barang itu ternyata gak seperti yang kita bayangkan. Akhirnya yang muncul ya penyesalan. Jadi kalau dipikir-pikir, kita gak bener-bener kecanduan belanjanya. Kita kecanduan perasaan sebelum memiliki sesuatu. Perasaan excitednya, perasaan nunggunya, perasaan bahwa hidup kita akan lebih seru kalau kita memiliki barang itu. Lain kali kalau kamu pengen check out suatu barang, coba pikir lagi, apakah sebenarnya saya ini benar-benar butuh barang ini atau saya sedang butuh perasaan itu aja? Karena seringkali yang kita butuhkan bukan barangnya, tapi kita hanya butuhkan perasaan itu aja, sensasi sesaat aja. Dan kalau kita nggak sadar, kita akan terus ada dalam loop yang sama. Kita akan terus beli, kita nunggu, lalu kecewa. Beli, nunggu, kecewa. Jadi sekarang kita udah tahu kenapa kita candu dengan belanja online ini. Penasaran gak sih bagaimana caranya supaya kita gak candu lagi belanja online? Sebenarnya untuk topik ini masih banyak hal yang ingin aku sampaikan buat teman-teman semua. Tapi supaya videonya gak terlalu panjang, aku bagi jadi 3 video. Yang pertama ini tentang kenapa alasannya kita itu candu belanja online, ya, terutama karena sistemnya tadi. Yang kedua, kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya kita berhenti candu belanja online. Yang ketiga, kita akan belajar gimana caranya kita bisa tetap belanja tapi nggak boros. So, supaya kamu nggak ketinggalan 3 video ini, kamu bisa subscribe, nyalain notifikasinya. Begitu nanti videonya aku upload, kamu nanti dikasih tahu sama YouTube. Senang banget bisa sharing buat kamu hari ini. Kita ketemu lagi nanti di video yang ini. Thank you for watching teman-teman semua.